Perang Uhud bagian kedua. Perang pun semakin mendekat. Pasukan Muslim yang dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad membentuk formasi tempur di Gunung Uhud. Pasukan Quraisy Mekah tidak menduga bahwa mereka akan bertemu pasukan Muslim di Gunung Uhud. Dua kekuatan sudah saling berhadap-hadapan. Sesuai tradisi bangsa Arab, mereka akan saling mengirimkan wakilnya dalam duel 1 lawan 1. Duel antara wakil dari pihak pasukan Muslim dan pasukan Quraisy berlangsung sangat menegangkan. Hasil dari duel tersebut sedikit banyak akan mempengaruhi mental dari pasukan yang diwakilinya. Seperti kejadian di Lembah Badar, wakil dari kaum Quraisy lagi-lagi mengalami kekalahan dalam duel tanding tersebut. Setelah duel tanding, perang yang sebenarnya pun berlangsung. Pasukan kavaleri Quraisy bergerak lebih dahulu dan diikuti infanteri. Sedangkan pasukan Muslim bersiap sambil menghunuskan tombaknya menyambut gerak maju pasukan Quraisy. Begitu pasukan Quraisy Mekah semakin dekat, tiba-tiba saja anak-anak panah berhamburan dari puncak Gunung Uhud. Hujan anak panah membuat kavaleri tertahan. Mereka harus menghindari anak-anak panah yang menghujam mereka tanpa henti. Melihat kavaleri mereka tertahan oleh serbuan anak panah, infanteri Quraisy Mekah bergerak maju. Kedatangan mereka disambut oleh pasukan Muslim yang sudah siap dalam posisi tempur. Setelah berhasil menghindari hujan anak panah, pasukan kavaleri Quraisy Mekah mundur untuk melakukan konsolidasi ulang. Hujan anak panah dan jatuhnya korban di pihak pasukan kavaleri membuat mereka mencari cara lain untuk merangsek maju. Begitu melihat kavaleri mundur, pasukan pemanah di puncak Uhud mengalihkan sasaran mereka ke bagian ekor infanteri Quraisy Mekah. Meskipun dilengkapi dengan baju zirah, pasukan infanteri tersebut tetap kewalahan menghadapi hujan anak panah. Pasukan infanteri Quraisy terbelah akibat serbuan anak panah yang mengacaukan barisan belakang mereka. Mengetahui pasukan di belakang mereka telah mundur, bagian depan infanteri Quraisy Mekah mulai jatuh mental. Mereka terjebak di antara hujan anak panah di belakang dan pasukan Muslim yang terkoordinasi rapi di depan mereka. Tidak ada pilihan lain bagi infanteri yang di depan selain mundur. Sambil melindungi diri dari sergapan anak panah, mereka mundur untuk menggabungkan diri dengan pasukan di belakang. Mundur dalam kondisi panik, pasukan Quraisy Mekah tidak menghiraukan kawan-kawan mereka yang terluka maupun mati. Perlengkapan yang mereka miliki pun ditinggalkan begitu saja. Pasukan tersebut benar-benar kocar-kacir mencari perlindungan. Sementara itu, pasukan pemanah yang melihat mundurnya pasukan Mekah melihat banyak barang bawaannya ditinggalkan. Pasukan pemanah tergiur oleh harta rampasan perang, segera menuruni bukit. Ibnu Jubair, pemimpin pasukan pemanah, memperingatkan dengan sekuat tenaga agar tidak melupakan pesan Nabi. Tapi sia-sia, para pasukan pemanah tersebut turun dari bukit di pegunungan Uhud. Di lain pihak, turunnya pasukan pemanah tersebut dilihat oleh Khalid bin Walid dari pihak Quraisy. Nalurinya sebagai ahli strategi perang berpengalaman segera bicara. Dia melihat pasukan Nabi Muhammad telah melakukan kecerobohan dalam posisinya yang sudah unggul. Khalid bin Walid yang melihat peluang pun melakukan serangan balik. Dia membawa kavalerinya bergerak melingkar ke belakang Gunung Uhud. Kemenangan pasukan Muslim yang sudah di depan mata itu berubah menjadi bencana ketika secara tiba-tiba kavaleri yang dipimpin Khalid bin Walid menyerang dari belakang. Serangan tidak terduga itu membuat pasukan Muslim kalang kabut. Situasi semakin parah setelah pasukan infanteri Quraisy Mekah menyerang dari depan. Pasukan Muslim pun terkepung di kaki Gunung Uhud. Di tengah kepanikan tersebut, para sahabat masih memikirkan keselamatan Nabi Muhammad. Beberapa di antara mereka menjadi perisai hidup bagi keselamatan Nabi. Mereka gugur, syahid dengan tubuh penuh anak panah. Namun pengorbanan mereka tidak sia-sia. Nabi Muhammad berhasil selamat dari kepungan tersebut. Bertempur tanpa koordinasi, pasukan Muslim menderita korban yang cukup banyak. Salah satu korban tersebut adalah Hamzah bin Abdul Muthalib, paman dari Nabi. Korban yang jatuh di pihak Quraisy Mekah pun terbilang banyak, meskipun tidak sebanyak yang diderita pasukan Muslim. Setelah bertempur beberapa saat lamanya, pasukan Quraisy memutuskan mundur dan kembali ke Mekah. Setelah perang usai, Nabi mensolatkan dan memakamkan para sahabat yang gugur syahid di Gunung Uhud. Nabi sendiri mengalami luka-luka yang cukup parah. Situasi kacau akibat kelalaian yang dilakukan oleh sebagian pasukan Muslim memberikan mereka pelajaran berharga tentang pentingnya persatuan dan kepatuhan pada perintah pemimpin dalam sebuah peperangan. Hari itu juga, pasukan Muslim dan Nabi Muhammad kembali ke Madinah.
Berdasarkan pelajaran berharga dari Gunung Uhud, Nabi Muhammad dan para sahabatnya bersiap menghadapi peperangan berikutnya.